Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat bincang, kali ini kita menghadirkan narasumber Dr. Ratna. Hore, halo dok. Halo. Sehat dok? Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Ya, dok, makasih pagi ini sudah menyempatkan untuk hadir untuk memberikan sedikit informasi yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat pembelajar semua mengenai COVID ya dok ya. Nah, kita langsung aja nih dok. Kondisi COVID di Indonesia pada khususnya ini saat ini bagaimana dok dibanding dari tahun kemarin dok? Pada saat ini sangat-sangat meningkat, baik kasus harian yang otomatis akan mempengaruhi ke jumlah kasus secara keseluruhan. Indikatornya adalah banyaknya pasien yang menumpuk di IGD dan rumah sakit se-Jabodetabek dan beberapa di daerah. Numpuk dok ya? Ya. Iya, itu kemarin juga aku lihat berita, bahkan mungkin di kotaku juga, bahwa itu pasien di IGD itu udah nggak ada tempat lagi dok. Betul, sampai kadang-kadang ada yang duduk. Iya, itu kemarin asalkan ya? mereka mendapatkan penanganan, keluarga merelakan itu juga karena memang betul-betul kapasitas itu tidak ada. Betul ya, bukan karena memang disengaja atau untuk menyusahkan rakyat dok ya. Betul. Memang sudah kondisinya udah sangat-sangat makin naik nih kayaknya dok. Iya, tapi ada himbauan dari Kemenkes nih. Jadi Kemenkes menghendaki ada peningkatan kapasitas dari alokasi untuk rumah sakit untuk kasus COVID. Jadi sementara ini mungkin prosentasenya masih kecil. Karena kan bagaimanapun yang non COVID pun harus dilayani. Betul dok. Ya kan, jadi tidak seluruhnya harus bisa dimanfaatkan untuk COVID saja. Jadi ini diminta untuk dinaikkan secara temporary. Nanti kalau kasusnya sudah turun, itu bisa diturunkan kembali. Nah dok, tadi COVID itu sudah masih tinggi dan sudah mulai kehabisan lokasi untuk di rumah sakitnya. Ini kita harus mulai melindungi dari diri sendiri ya dok ya. Betul. Mungkin sahabat pembelajar pun dari awal sudah diinformasikan mengenai 3M dan lain-lain. Cuma kita mungkin mencoba lagi informasi dari dokter Ratnanya langsung mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri dan lingkungan dalam melindungi diri dari COVID ini. Silakan dok. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan bagaimana sih kita berupaya untuk tidak terinfeksi COVID, ya kan? Caranya yang sudah pada awalnya 3M, yaitu pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering cuci tangan. Kemudian ditambah 2M. 2 miliar? 2 miliar. Jadi 5 miliar. 2 miliar dengan mengurangi untuk berkerumun dan mengurangi mobilitas. Tapi dari 5M ini prioritas pertama adalah masker. Karena dari masker inilah kita ada transmisi langsung dari penderita ke kita. Ya, atau dari kita ke orang lain. Tanpa kita sadari ya dok ya. Tanpa kita sadarin. Jadi jangan yang 4 ini dilaksanakan, yang 1 masker itu dibuang, itu amat sangat tidak disarankan. Betul. Jadi itu amat sangat bahaya. Tapi kalau menggunakan masker, yang 4 ini ditinggalkan, masih ada peluang untuk selamat. Masih ada peluang untuk selamat. Tapi seandainya bisa melakukan 5 hal ini, insya Allah selamat. Yang pertama tadi memakai masker, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Pertama kita bahas satu-satu nih dok. Pakai masker itu masker yang seperti apa dok? Ya, jadi masker itu yang penting adalah bahannya. Masker sendiri. Yang bahannya ya dok ya? Ya, dari bahannya sendiri. Kalau dimungkinkan menggunakan masker medis, karena masker medis itu didesain sedemikian rupa, bagian luar itu water resistant. Jadi jadi ketika droplet itu nyangkut di sini, dia tidak akan masuk ke dalam, kan itu cairan kan? Oke. Nah, tidak akan nyangkut ke dalam. Tapi cuma cairan yang kecil ya dok ya? Kalau cairannya gede. Cairannya gede dengan ukuran. Tapi diharapkan itu didesain sedemikian rupa, pori-porinya juga didesain sedemikian rupa sehingga virus dengan ukuran yang mikronnya kecil itu diharapkan bisa ditahan. Betul. Kemudian bagian dalam tuh absorben. Karena kan ketika kita bicara kan menguap tuh air. Kalau tidak ada absorben nanti begitu kita ngomong begini udah basah.
Oh iya betul. Nggak nyaman kita pakai, kita akan lepas, dan pada saat lepas lah itu kita bahaya kan gitu. Berarti Jadi sekarang itu. bukan mulutmu harimaumu, mulutmu covidmu. Terus disarankan kita kalaupun tidak medis, alternatifnya kain, tapi kain pun diambil yang 3 lapis. Kain ya dok. Iya. Kalau masker yang scuba dive itu tuh, yang keren sih memang. Iya, Orang-orang betul. banyak pakai itu karena keren mungkin ya. Iya. Tapi itu katanya tidak dianjurkan ya dok ya? Oh, sangat-sangat tidak dianjurkan ya, baik masker scuba atau buff ya. Jadi karena ternyata itu dari penelitian bisa memecah droplet. Oke. Jadi ketika droplet itu ukurannya lebih kecil, dia akan lebih mudah tertransfer ke orang lain. Jadi transmisinya menjadi lebih mudah. Jadi malah lebih gampang ya dok ya. Betul, betul. Nah, sahabat pembelajar, bagi yang punya scuba atau buff tadi, bisa jadi dipakai di luar, dilapisi oleh yang medis. Jadi tetap keren, tapi resikonya ngap ya dok ya. Tapi enggak, cara berpikir sebetulnya gini, menghadapi COVID itu sebetulnya kuncinya saya sih mikirnya gini, nge-switch pikiran kita gitu loh. Kalau saya berpikir, apalah artinya saya ngap pakai masker dibandingkan orang yang kena COVID dan kemudian terjadi sindrom pernafasan berat. Iya, itu. Itu selalu itu yang saya tanamkan begitu. Daripada Saya kena, harapkan ya. saya harapkan sahabat pembelajar juga punya pemikiran yang sama Tuh, gitu. dengerin Bu Dokter. Jangan bandel, kalau ngap ditahan daripada kena. Ya, kita bayangin yang sakit Betul. di rumah sakit gitu kan. Kita bayangin yang sakit di rumah sakit daripada seseknya Iya. orang dengan sindroma pernafasan, lebih baik ngapnya kita dengan masker. Karena COVID ini memang beneran seolah-olah itu jadi kayak memisahkan orang-orang itu dengan tanpa diduga dok. Sakit, masuk rumah sakit, vonis, meninggal, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilepas, they don't even have a chance to say goodbye untuk orang-orang yang mendahului. Bahkan mungkin setelah itu nanti ada lagi yang meninggal lagi, yang lain dari keluarga yang lain. Iya. Jadi merembet dan memang tidak bisa dianggap enteng bagi yang pernah terkena COVID seperti saya dok. Iya, dan kebetulan adik suami saya juga meninggal. Betul. Dan saya melihat prosesnya amat sangat cepat, usia 43 tahun. Masih muda ya dok. Dan dari masuk ke rumah sakit kita sudah melepas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menunggu, dan akhirnya sampai hari akhirnya pun yang hanya ditungguin oleh alat. Betul. Tuh. Sampai Jadi, dimakamkan ya dok ya. betul, jadi saya harapkan penggunaan masker ini mungkin benar-benar diresapi, Betul. dipahami. Bukan sekedar embel-embel pakai masker doang gitu, tapi memang harus dipakai gitu loh. Iya, jadi jangan hanya karena ada satpam di mall, ada satpam nih saya pakai masker, Betul. jangan seperti itu. Jadi memang masker itu, penggunaan masker itu harus menyatu dari hati dengan kesadaran. Mungkin saya bisa bercerita sedikit Iya. tentang masker. Iya. Kalau kita hubungkan, jadi masker itu kan produk akal, Betul. akal manusia. Akal itu sendiri diciptakan oleh Tuhan sebagai bekal kepada manusia ketika Tuhan menciptakan satu kondisi, Iya. ya kan? Allah itu kan maha berilmu. Untuk bertahan hidup ya dok ya. Iya, untuk bertahan hidup, untuk survive Iya. gitu. Nah, Allah itu kan maha berilmu, itu sudah sedemikian rupa Allah itu merancang. Jadi seharusnya kita berpikir bahwa menggunakan masker itu adalah ibadah. Betul. Kenapa tidak? Karena ini adalah produk akal dan akal itu dari Allah. Betul. Nah, kenapa itu ibadah? Iya, karena itu akan melindungi kita dan melindungi orang lain. Dan ini pandemi loh, membuat orang kehidupannya susah. Banyak yang di PHK. Betul. Negara juga susah. Betul. Seluruh dunia susah. Kalau kita bisa melakukan kontribusi yang menurut saya kecil dan ringan dengan menggunakan masker, kenapa tidak? Betul dok. Kalau itu dilakukan bersama-sama, alangkah baiknya. Iya, Insya iya. Allah pandemi ini segera usai kok Setuju, kalau insya kita Allah. semua bisa tertib pakai masker. Dan bandel tuh. Nah, selain pakai masker tadi dengan bahannya dok, makainya juga. Ya, jadi menggunakannya diupayakan tidak ada space. Karena ternyata transmisi COVID itu tidak hanya dari droplet ke droplet, tapi juga lewat udara. Nah, kenapa tidak ada space? Nah, dengan tidak adanya space, kalau lewat udara kan bisa masuk ke Iya. lewat space-nya itu. Kemudian tadi setelah pakai masker, tentang cara pemakaiannya dan bahannya, mencuci tangan juga tetap dengan sabun, Betul. tidak dengan air saja, apalagi dengan pasir ya dok. Iya. 7 kali pakai pasir biar suci itu COVID.
ya kali haram gitu dok ya. Menjaga jarak. Jaga jarak. Nah, ini nih buat sahabat pembelajar mungkin yang sering bertentangan dengan hati nurani. Kerjaan banyak, tugas dari kantor atau perjalanan untuk ke kantor mengharuskan untuk bertemu sama orang banyak dan berada dalam kerumunan. Dan buat mengakalinya itu gimana dok? Dimana kita sebagai ASN mungkin masih ada, kita sudah diberi bukan keringanan. Pemerintah sudah memberikan strategi dalam penyebaran COVID ini dengan mungkin WF work from home dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain. Cuma mungkin ada 1-2 kegiatan yang mengharuskan kita untuk berkumpulan dalam kerumunan yang mungkin tidak terlalu banyak. Tetap ada kesempatan kan dok ya. Nah, cara mengakalinya itu gimana dok? Iya, sebetulnya itu tadi saya fokus kita adalah masker. Ya. Sebentar, agak kodek sorry dok. Ya, fokus kita adalah masker. Siap. Jadi tolong ketika kita harus berinteraksi dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun, itu fokus kita utama jangan lepas masker ketika kita di dalam ruangan ada orang lain. Kalau melegoib itu dok? Saya pesan. Kenapa? Melegoib. Nah itu saya nggak bisa lihat kalau itu. Kayaknya mereka mendengarkan juga. Bener ya. Dan jadi tetap kuncinya masker dok ya? Masker. Kemudian kalau jarak sebisa kita bisa mengatur, berkembang terus ya dari 1 meter kemudian 2 meter. Tapi kalau saya bilang jarak 1 meter selama kita tidak berhadap-hadapan langsung, kemudian kita sama-sama menggunakan masker, insya Allah sih aman. Aman lagi. Nah, ada yang sedikit lucu nih dok. Orang-orang tuh kalau misalnya rame-rame, foto dong foto, lepas. Pertama foto pakai masker kan, nah habis itu nggak pakai masker, copot. Nah itu bagaimana? Gimana dok? Sebetulnya kalau karena kan saya udah cantik nggak difoto. Ya, kalau di luar ruangan sebetulnya aman. Aman dok karena ya? dalam sirkulasi terbuka, begitu ada orang yang positif, itu konsentrasi virus kan juga kecil. Betul ya. Kan? Tapi kalau di ruangan tertutup, saya sudah meninggalkan foto dengan melepas masker. Saya sudah tidak pernah. Tidak ya? Sudah tidak pernah selama Tahan dulu foto-fotonya. Ya. Ketika di luar yang bahayanya, sebetulnya memang aman, tapi bahayanya ketika kita lepas masker kita lupa bahwa hari ini pandemi tuh. Sehingga habis foto kemudian nengok kanan kiri cupiki. Nah, jadi lebih baik ya saya stressingkan, sudahlah kita sudah pernah foto dulu tanpa masker. Nah sekarang kita sedang melewati pandemi, ya sudah kita menyesuaikan, kita beradaptasi sepenuhnya dengan setulus hati dengan situasi pandemi. Nah proses adaptasinya itu ya pakai masker itu. Iya, itu teguran buat saya juga sih. Iya. Saya terkadang masih suka. Jadi kalau bicara segala gitu ya, nggak usah diturunkan, sudahlah bicara saja dengan masker. Itulah seharusnya kita dalam situasi pandemi itu harus gitu. Selain makan ya dok ya? Iya, makan pun kita harus pastikan kalau di dalam ruangan ada orang. Saya sudah tidak pernah melakukan makan di dalam ruangan tertutup, ada orang lain terus saya makan, saya sudah. Karena khawatir dia mau virus itu. Udara, itu yang saya pikirkan tuh udara. Kecuali di tempat semi outdoor atau outdoor. Itu ketika kita ngobrol, kita makan dengan atur jarak, itu insya Allah relatif lebih aman. Aduh, itu saya agak terlewat sebenarnya. Makan di dalam ruangan ada orang. Nah, padahal kita nggak tahu pasti kan status. Betul dok. Itu suatu informasi untuk mengingatkan saya. Seringkali orang terlalu pede. Saya kan habis rapid, saya harus habis swab. Padahal status COVID kita tiap detik bisa berubah. Itu yang harus kita sadari. Nah dok, orang-orang ini ada yang taat protokol kesehatan, ya kan? Sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, makan di ruang tertutup, di ruang terbuka. Tapi mereka ini masih ada kesempatan buat terinfeksi nggak dok sebenarnya? Oh masih. Masih dok ya? Masih. Mampus. Masih. Itu kuncinya di lengah. Aku pusing. Lengah. Jadi memang. Berarti kesempatannya di lengahnya itu dok? Iya dong, di lengah. Foto-foto sebentar cuma 5 menit, nggak apa-apa. Ini di luar kok, di outdoor kita tergiur terus dibuka, terus habis itu kita lupa kalau ini pandemi. Kemarin kemana? Nah, akhirnya transmisi COVID. Jadi
Padahal aku selama ini pakai masker loh. Padahal selama ini semua aku Jadi Betul. satu hal yang saya pesan yang berkaitan dengan kerabat. Kapan sih kita boleh lepas masker? Gitu. Kalau saya sarankan hanya dengan keluarga yang serumah. Serumah. Kenapa serumah? Karena saya berpikir kalau serumah itu kira-kira frekuensi kita tentang frekuensi berpikir kita tentang masker itu sama. Tapi kalau sudah tidak serumah, apakah itu ayah ibu, apakah itu adik kakak, saya sudah tidak mau lepas masker. Betul. Tidak tertutup kemungkinan orang tua itu OTG. Betul. Jadi lebih baik selain di luar anggota keluarga serumah kita bermasker. Masker. Walaupun sebenarnya tetap ada kesempatan kecil di mana orang rumah itu mungkin saat dia keluar dia tertular, tapi lebih kecil dok ya. Lebih kecil. Nah, kecuali kalau orang serumah itu dalam kondisi tidak sehat. Tidak sehat sehingga kita bermasker. Kalau memang dimungkinkan di rumah bermasker itu lebih baik, itu kondisi ideal gitu. Betul. Kita bermasker setiap saat gitu. Tapi sepertinya itu kan susah kalau serumah. Suami Betul. istri gitu bermasker terus gimana caranya? Aduh, tidak bisa berciuman. Itu aku harus nanya nih ke dokter, dok, tips. Tak perlu ditanya itu. Saya juga mau punya cara. Itu udah Allah alam ya dok ya. Aduh, tapi dok berarti sekarang masker itu sudah menjadi kebutuhan yang satu baris dengan beras ya dok ya. Betul. Jadi kalau beli minyak kelapa, minyak tanah masih ada emang. Itu ya kopi gula, masker. Ya, pokoknya jangan sayang ngeluarin Betul. masker. Saya selalu memberi nasihat ke anak-anak saya, jangan sayang keluar masker. Kenapa? Karena masker itu nyawa kok. Apa artinya duit kita banyak gitu kalau kita nggak punya nyawa? Tapi dok ada yang lucu nih. Ini masker sebenarnya berapa jam dok? Nah, masker itu disarankan sebetulnya 4 jam sekali ganti. 4 jam. Tapi masker itu tidak ada loh, masker jeda diturunkan kemudian dinaikkan, itu tidak benar. Ini kita harus berpikir begini, bagian luar itu adalah bagian yang infeksius. Jadi Allah pegang ya. Kita anggap nih area ini adalah area yang sudah tertempel oleh virus COVID. Itu jangan kepegang. Iya, terus bagian wajah kita bagian atas itu juga bagian yang terkontaminasi. Ketika kita geser-geser itu bisa jadi kita memindahkan bagian yang infeksius. Misalnya kita geser ke sini, maaf, kan ketekuk itu posisi itu. Betul. Bagian luarnya nempel di dagu, habis itu dipasang lagi, itu sama aja mindahin virus itu ke wajah kita yang mungkin kehirup, mungkin masuk. Nah, tapi kalau mau makan berarti gini bukannya? Bagusnya? Kalau mau makan dilepas saja, kemudian habis makan ganti. Oke, ganti. Tapi lu pakai masker, lu harus ingat waktu lu makan ntar berapa jam. Iya betul. Pokoknya maksimal tuh 4 jam. Tapi bisa lebih dari itu kalau kita makan. Kalau saya memilih untuk ganti. Tapi gini dong, masalah di kampung-kampung di daerah rumah saya juga mereka tuh mereka dicuci, dibilang dijemur, pakai lagi. Nggak masalah sebetulnya. Nggak apa-apa ya dok ya. Itu tidak mengurangi manfaatnya. Iya, nggak mengurangi manfaatnya asal masker kain itu 3 lapis. Masker ini dok? Oh, masker ini? Oh Iya. jangan dong. Kalau masker ini namanya disposable. Ini kisahnya itu dok sebenarnya Oh, soalnya. gitu ya? Saya melihat langsung tuh direndam. Nggak boleh kalau yang namanya disposable itu Iya. didesain untuk Berarti sekali ini pakai. tidak boleh dicuci ya sahabat pembelajar. Mungkin ada dok. Mungkin ada dari sekian 60.000 pegawai yang menyaksikan. Mungkin ada yang mencuci dan menjemur lalu pakai lagi. Jangan ya. Jadikan masker itu sebagai kebutuhan pokok. Iya. Kondisi saat ini mungkin setahun 2 tahun atau setahun lah ya dok ya. Kondisi sehat, semua sudah aman, masker sudah bisa disimpan lagi. Cuma saat ini harus ada stok. Iya, harus ada stok. Kemudian Pengganti KFC lah. Sekarang kan masker sudah tidak mahal. iya udah nggak kayak dulu lagi dok ya. Banyak produk yang Mesti mengeluarkan dilapar. masker. Daripada beli KFC, udah tahan satu menu KFC untuk ditukar dengan 1 box masker. Satu box masker berapa sih dok? Ya, kenapa? 1 box masker berapa sih sekarang? Bervariasi. Sekarang ada yang mulai 50.000 juga Oke. ada. Iya, McD 2 potong tuh dok. Ya. Kalau beli McD nggak sayang ya, beli masker mikir. Ini masih dari kantor sih. Makasih kantor, karena maskernya kalau bisa dapat lagi. Jadi dok, kembali ke COVID tadi setelah kita melanglang buana ke masker. Jadi COVID ini sebenarnya sudah ada obatnya belum dok? Kalau obat secara spesifik untuk SARS-CoV-2 itu tidak ada. Tidak ada. Yang Kalau tak secara spesifik tak ada obat untuk COVID, tapi apa dok? Tapi yang digunakan itu sebetulnya antivirus yang bisa digunakan untuk virus yang lain, dan ini pun juga tidak secara spesifik. Ditambah
obat untuk simptomnya. Jadi simptomnya itu kan simptom atau gejalanya itu kan macam-macam. Kalau demam dikasih paracetamol. Oke. Kalau batuk dikasih obat batuk. Betul. Kalau diare Mengurangi dok ya, demam supaya nggak demam. betul. Tapi berarti memang belum ada dok ya? Secara spesifik untuk ini itu belum ada. Oke. Yang dipakai kayak Avigan dan sebagainya. Kayak Avigan memang sudah dipakai di Jepang untuk orang dengan flu, tapi kan tidak khusus untuk ini gitu tuh. Secara spesifik sih belum ada. Oke. Dok, ketika seseorang itu tervonis swab, nah dok, jika seseorang itu akhirnya dia swab test dan dia positif, banyak orang yang langsung panik dok. Gue bakal mati nih besok gitu kan. Nah, kira-kira sikap apa yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mengidap swab pertama kali dapat vonis itu dok? Apakah langsung harus optimis dan harus sedia obat-obat apa aja menurut dokter, sarankan vitamin apa saja gitu dok? Ya, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi saya ternyata positif. Langsung foto update status? Langsung update ya. Iya. Dari yang Saya pertama, butuh perhatian soalnya. kalau saya pribadi saya pikir tenang saja menghadapi itu karena ini pandemi. Betul. Pandemi itu sebuah keniscayaan dong, setiap seseorang itu bisa terinfeksi. Jadi bukan hal yang aneh gitu. Betul. Maksudnya. Jadi santai. Satu. Dan bukan aib ya, sahabat Ya, pembelajar. bukan aib sama sekali. Semua orang tidak mengenal kasta, tidak mengenal status sosial bisa terkena COVID. Betul. Yang mau disiplin, mau yang enggak bisa terkena COVID. Tapi untuk orang disiplin yang lengah, kalau orang yang disiplin yang menjaga untuk tidak lengah, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Nah, Tapi kan manusia nggak ada sempurna ya dok. iya, tapi kan kita selalu Cari alasan. Dok, kan kita bisa berdoa, ya Allah beri aku kemampuan untuk tidak lengah. Ya Allah, beri aku Kenapa? kemampuan untuk tidak lengah, amin. Dan tidak lengah dan tidak terinfeksi COVID. Dan tidak terinfeksi COVID, Amin. amin. Ya. Itu doa bersama. Lalu Jadi- dok, selain tenang, Tenang, terus kemudian kita fokus meningkatkan daya tahan tubuh. oke. Kenapa? Karena kalau daya tahan tubuh kita baik, si SARS-CoV-2 ini juga bisa dieliminir, ya kan? Terjadinya penyakit itu dipengaruhi oleh 3 hal. 1, daya tahan tubuh. Capek ya dok ya. 2, jumlah virus yang masuk. 3, keganasan dari virusnya itu. Nah, effort yang bisa kita lakukan 2 hal kan kita nggak bisa Betul. kontrol itu. Virus yang masuk sama Keganasan. Keganasan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah Daya tahan. meningkatkan daya tahan tubuh dengan harapan ya kita bisa mengeliminir virus yang masuk. Dengan cara apa sih? 1, berdoa. Doa tuh. Itu doa itu paling penting gitu kan. Terus yang kedua, jam tidur ditambah. Kalau biasanya jam tidur 7 jam, tambahlah 1 jam. Oke, tambahin 20 jam gitu. Ya jangan juga gitu ya. Terus yang kedua, berjemur. Jamnya nih, jangan salah kaprah. Lu jam 1 berjemur, COVID kagak sembuh, mimisan. Kalau ini masih pro kontra nih, ada yang dari jam 8 sampai jam 10, ada dari jam 10 sampai jam 12 juga gitu. Tapi Ambil sudahlah. rata-rata ya, Dok, ya? Iya, jadi kalau saya pribadi sih saya berpikir pokoknya ambil aja waktu yang paling mungkin kita berjemur, tapi jangan pas selewat jam 12. Saya jam 2 dok. Jam 2. Nah, dokter, saat ini kan kita ketahui bahwa vaksin sudah mulai ada. Di Indonesia pun sudah beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan vaksin pertama. Nah, menurut dokter, apakah vaksin ini merupakan solusi utama bagi pandemik saat ini atau tidak, dok? Kalau menurut saya, dia dikombinasi dengan 5M itu bisa menjadi solusi. Oke. Vaksin, masker, cuci tangan, bla 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 bla. Ya, Esensinya apa, dok? Vaksin ini, dok? esensinya, kalau kita bicara vaksin berarti kita bicara efikasi. Iya. Efikasi dikatakan 65,3%. Artinya bahwa vaksin COVID ini memang tidak secara 100% yang divaksin pasti tidak terkena COVID, itu tidak. Tapi kalau kita kena, yang sudah divaksin akan gejala beratnya akan lebih diminimalisir. Oke, jadi nambah pertahanan, dok ya? Menambah pasukan. Iya, menambah barikade, Betul. terutama barikade untuk orang-orang yang
tidak diizinkan untuk divaksin. Jadi kayak kita yang divaksin tuh ibarat sebuah lingkaran gitu, yang di lingkaran luar tuh orang-orang yang divaksin, yang di tengah adalah orang-orang yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Kan itu harus kita kasih perlindungan. Betul. Yang tidak memungkinkan divaksin siapa, Dok? Nah, misalnya orang dengan komorbid tadi, Oke. dengan penyakit jantung. Oh, itu nggak boleh divaksin, Dok? Sebentar. Saat ini belum boleh, tapi Belum. tidak tahu ya perkembangan ke depan nanti seperti Betul, apa. betul, tidak betul. tahu. Kita nggak tahu ya. Kemudian wanita hamil, Oke, Dok. oh, ya. itu juga belum bisa divaksin. Nah, kalau misalnya setelah divaksin itu berarti saya sudah bisa bebas. Oh tidak, kan Oh, tadi nggak bisa, saya Dok? bilang solusi itu untuk menyelesaikan pandemi ya vaksin plus 5M itu. Tetap ya, Dok ya, Tetap. vaksin dan tetap laksanakan protokol. Jadi itu melengkapi protokol, sesuatu langkah yang lebih lengkap, ya kan, akan lebih baik pertahanannya kan begitu. Betul. Jadi walaupun sudah divaksin bukan berarti kebal. Tetap harus di tidak kebal 100%. Betul, vaksin tapi apapun ini kita bicara soal vaksin yang lain juga secara general ya. ya. Kayak contoh sederhana saja lah. Vaksin BCG itu kan diberikan di anak biasanya bayi baru lahir gitu kan. Nah, apakah dia pasti tidak TBC? Kasus TBC di Indonesia banyak ya. Tapi vaksin bisa menurunkan angka kematian. Betul. Kenapa? Karena dengan divaksin, kalaupun kena TBC tidak menjadi TBC berat. TBC yang menyerang selaput otak, Oke. meningitis. Nah, itulah yang mau kita kejar begitu, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Betul. Kalau tidak dia kena hanya ringan tanpa Gejala gejala, ya. kan tidak membutuhkan rumah Betul, sakit. betul, betul. Nah, itu yang harus kita jaga bareng. Jaga bareng dalam arti kemampuan rumah sakit itu harus tetap baik, angka kesakitan turun, angka kematian juga turun. Sedih banget kan Oke. kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang dekat, dan siapapun yang tidak kenal adalah sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Betul, kita, Dok. Kita dengar kenal. bahwa itu meninggal karena Betul. COVID gitu. Jadi vaksin ini esensinya mengurangi dampak dari COVID ya, Dok ya. Betul, dampak. Yang misalnya kalau dia tidak dia harusnya damage-nya itu mungkin 80% di badan, itu mungkin menjadi 30 atau 40 sehingga dia tidak ada gejala dan tidak harus dirawat di rumah sakit. Iya, jadi bisa di rumah. tubuh sendiri kan dibantu oleh tentara dari luar Betul. nih, virus yang sudah dilemahkan ini gitu, kemudian bisa memberikan respon untuk antibodi untuk Iya. mengenal, oh ternyata ada virus ini toh, nanti kalau virus itu masuk kan itu bisa memberi bantuan gitu loh, Betul. bantuan pertahanan. Berarti sahabat pembelajar jangan ragu untuk vaksin. Kalau nanti sudah dapat giliran untuk vaksin, datang dan ikhtiar doa, insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah, tetap insya Allah. Betul, ya, betul. Karena segala kejadian itu kan atas izinnya. Gitu. Iya. Tapi langkah-langkah secara sains itu kita juga harus berpikir bahwa ini adalah produk akal. Iya. Kembali lagi produk akal, dan akal itu adalah ciptaan Allah, gitu kan. Jadi harus kita yakini, jangan justru kita pikir kita pasrahkan aja sama Allah. Oh tidak, cara kita mencintai Tidak cukup dengan bismillah, bismillah doang gitu. Ikhtiarnya jangan lupa. Ikhtiarnya jangan lupa. Kita jangan lupa loh, Allah itu maha berilmu loh. Tuh. Artinya kalau kita mencintai Allah yang maha berilmu, ya kita yakin dengan ilmu. Nah, ilmunya siapa? Itu tidak dari manusia loh, itu datangnya dari Allah. Betul. Jadi jangan tidak mau melaksanakan segala sesuatu tanpa ilmu. Betul. Nah, Dok, dari vaksinasi ini nanti ada efek samping nggak, Dok, ke orang yang divaksin? Oke, jadi tolong yang saya ingin garis bawahi, jangan mudah kita untuk Percaya mulut lelaki. Jangan mempercaya ya berita-berita yang tidak benar. Tapi dari pengalaman yang saya baca dari Gubernur Jawa Barat nih, Pak Ridwan Kamil ya, Dok ya? Kamil ya, pada saat uji klinis. Jadi kan Indonesia sedang tahap uji klinis ketiga nih untuk vaksin merah putih. Oke. Kalau yang datang itu kan vaksin jadi. Nah, itu beliau bilang habis divaksin kurun 3 hari memang ngantuk. Selama 3 hari? Iya, 3 hari Waduh. ngantuk. Tapi saya rasa itu sih bervariasi ya, Iya. individual. Ada dari suami dari Dokter Siska juga tidak mengalami apa-apa gitu. Jadi saya rasa reaksi segala apapun itu reaksinya individual. Berarti informasi yang beredar di luar, di mana orang-orang yang divaksin menunjukkan gejala-gejala yang aneh, itu sebenarnya belum begitu valid ya, Dok ya? Iya, iya.
jangan terlalu cepat percaya terhadap berita-berita hoax. Ya, bisa jadi itu kan pendapatnya yang kontra. Betul. Ya. Tapi kalau keputusan itu sudah diambil oleh suatu negara, saya Betul. kok ya. Dok, setelah vaksin ini, orang vaksin itu cukup 1 kali saja atau ada perpanjangan atau ada tahap kedua, Dok? Kalau sementara ini kita akan diulang di 14 hari setelah vaksin yang pertama. Oke, jadi dua kali, Dok ya? Ya, diulang untuk 14 hari. Tapi kalau untuk pengulangan tahunan atau istilahnya di booster itu sampai hari ini belum ada pendapat nih dari para saintis. Kita menunggu saja apakah nanti itu seperti halnya virus influenza yang harus diulang setahun sekali, bisa jadi seperti itu Saya atau bisa udah jadi pernah tidak. belum sih vaksin influenza saya? Pernah kan? Lupa, Dok. Oh, virus influenza kan kalau kita mau umroh biasanya Oh, iya, itu ya. virus meningitis sama virus Iya. influenza. Sekali doang berarti, Dok. Setahun sekali memang Harusnya ya, Dok, ya? harusnya, Oke, di jadi saya sekarang tahu tuh bagi yang belum tahu bahwa virus influenza itu vaksin influenza itu harus tahun sekali, udah bisa step setahun sekali nih. Membership tuh. Nah, berarti pengulangan, Dok. Sementara ini berarti vaksin 2 kali, Dok ya. Iya. 14 hari setelah vaksin pertama, Iya. tapi belum ada informasi lebih Tentang lanjut terkait booster. untuk tahun depannya ya, Dok Iya. ya. Yang penting vaksin dulu deh. Iya. Dok, siapa aja, Dok, yang boleh divaksin, Dok? Ya, yang di Mantan boleh? Mantan nggak usah, Dok. Mantan COVID sementara ini tidak diizinkan untuk divaksin. Karena Ya karena dianggap sudah pernah dan ada sel memori yang oke, tubuh sudah mengenal ya, Dok ya. Ya, jadi apa namanya? Mungkin bukan sel-sel- menjadi prioritas ya, Dok ya? Atau memang tidak boleh sama sekali saat ini? Nah, ini saya nggak berani jawab. Oke, nih, iya, nggak iya, berani iya. jawab, karena banyak Terlalu jauh pendapat, pertanyaannya, banyak betul. pendapat, ya kan. Tapi intinya pada saat ini belum diperbolehkan. Kemudian yang komorbid, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit hipertensi, diabetes, itu, Berarti itu terus boleh. wanita hamil juga belum. Bisa jadi karena memang uji klinisnya belum menyangkut sampai ke sana. Saya Kan dapat ini ilmu. berkembang terus. Betul. Jadi pada saat ini yang dilakukan hanya untuk usia kurun waktu usia 18 sampai 59. Saya dong, saya 19, Dok. Nah, iyalah, saya pikir 17 malah. Ya ampun, Dok, jangan. Gimana ya, namanya wajah saya gak tua memang dari usia saya sebenarnya. Berarti saya tuh informasi sini baru saya tahu, Dok, bahwa ternyata vaksin itu tidak boleh untuk orang yang mengidap penyakit yang tadi dokter sebutkan. Untuk Saya pikir saat buat ini ya, iya, untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ilmu baru. Karena ilmu berkembang terus Betul. ya. Pada saat ini boleh, tahun depan nggak boleh, tahun depan boleh. Ini tuh berkembang, apalagi mempelajari hal yang baru itu kan butuh waktu gitu. Oke, Dok. Nah, jadi semua usia itu 18 sampai 59 Iya, tahun, untuk Dok yang ya, saat kecuali ini. yang penyakit-penyakit tadi. Tapi Iya. untuk saat ini siapa tahu nanti berkembang kembali, Dok ya. Ya. Oke, ibu hamil dan menyusui tidak boleh, Dok ya? Sementara ini belum boleh. Sementara ini belum boleh. Tapi nanti kalau ada penelitian yang mendukung bahwa itu aman, bisa jadi itu dilakukan. Amin. Jadi faktornya bukan sesuatu yang absolut ya. Ini sesuatu yang bisa ditinjau kembali berdasarkan hasil penelitian berikutnya. Betul. Doakan saja sahabat pembelajar supaya para ahli ini dapat memberikan atau mendapatkan informasi atau temuan lebih Ya, temuan yang lebih membuat kita betul, tenang. betul. Nah, tapi minimal kalau yang 18 sampai 59 tanpa ada komorbid itu bisa divaksin. Itu kan lumayan. Kalau kayak Iya. tadi sekali lagi saya bilang kayak kita membentuk lingkaran, dia berada di lingkaran luar sebagai barikade untuk melindungi yang tidak bisa divaksin. Betul, Dok. Dok, ada pesan nggak buat sahabat pembelajar? Ya, saya cuman pesan tolong yang 5M inilah dilakukan dengan kesadaran. Ya, dilakukan dengan hati dan kesadaran. Jadikan itu sebagai sarana ibadah kita biar pandemi ini segera usai. Amin. Begitu banyak hal yang membuat kita sedih dengan adanya pandemi ini. Tidak hanya kita kehilangan keluarga yang kita cintai, kerabat, teman, tapi juga kehilangan pekerjaan bagi orang banyak. Ya kan karena Betul. pandemi ini. Jadi kalau kita melakukan 5M dengan penuh kesadaran, bismillah kita niatkan sebagai ibadah, saya yakin kok pandemi ini segera usai. Amin. Jadi itu hal yang menurut saya sebetulnya tidak sulit asalkan kita terus menerus atau istilahnya istiqomah kali ya. Betul. Istiqomah dan konsisten untuk melaksanakan 5M ini. Dan nanti kalau sudah ada jadwal vaksin,
tidak perlu ragu-ragu. Ini tim medis dari BPSDM sudah dimulai dari kemarin dan rombongan kedua hari ini ya kita di Rumah Sakit Puri Cinere untuk melakukan vaksin. Kalau itu sesuatu yang membahayakan, kita juga pasti tidak mau. Iya. Kita mengambil keputusan itu juga dengan berbagai pertimbangan. Jadi saya rasa insya Allah tidak apa-apa. Apalagi ini keputusan pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Ikhtiar saya rasa kita kok. bersama ya Iya. dok ya. Apalagi kalau vaksin di Korea Selatan, Nah, sekarang operasi. sama jangan lupa ya pakai masker yang menutup. Iya, itu Jangan akan bolak-balik giring masker. pakai Terus- masker yang benar. Ya, terus jangan masker itu ada jeda masker, nggak ada. Yang ada dipasang atau dilepas. Diganti. Diganti dengan yang baru. Kapan lepasnya? Kita harus berpikir keras. Aman nggak ini untuk saya yang lepas? Sekitarnya ada orang atau tidak? Aman atau tidak? Itu kita harus berpikir melingkar istilahnya. Iya. Kalau kita merasa safe baru kita lepas Iya. masker. Jangan main plotrak, virusnya malah mindah. Ini area infeksius, ini bagian yang tidak tersentuh area infeksius. Sering-sering cuci muka. Nah, kalau cuci muka pun tangannya dicuci dulu, sini di ini ya, baru. Ya sabun ya, jangan pakai pasir. Terima kasih banget informasi hari ini. Insya Allah informasinya benar-benar nempel, bukan sekedar numpang lewat, bukan sekedar formalitas, bahwa COVID itu ada dan lakukan sesuatu untuk diri dan orang lain, ya kan? Jangan sekadarnya aja gitu. Pakai masker biar nggak kena tegur, pakai masker biar nggak kena omel gitu ya. Dokter terima kasih. Sama-sama. Semoga tidak bosen. Besok-besok Oh, datang tidak. lagi. Oh, siap. Kan kita topik yang beda lagi di sini. Kami mengucapkan makasih banyak buat tim kesehatan BPSDM, terutama dokter-dokter yang lain yang mungkin tidak bisa hadir. Terima kasih dari kami sudah mau repot-repot berkorban tenaga, waktu dan resiko kesehatan untuk terus memberikan kesehatan bagi kami semua. Dokter Reni, dokter Siska, Dokter Indi, Dokter Stephen, Yuli, terima kasih banyak. Main-main ke ruangan kalau bisa bawa makanan. Oke, sahabat pembelajar, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.